Udah pada kehausan, kecapean semua. Di sebelah kanan dari pendakian itu, dari pas turun kita itu ada sumur. Semua teman-teman saya teriak, alhamdulillah, ya kan. Sumur seperti apa? Sumur kayak sumur tua. Sumur kerekan. Iya, ya kan. Cuman model kereknya nggak ada, udah. Cuman ada sumur begitunya aja. Nah, pas itu langsung karena udah nggak ada pikiran apa-apa lah, udah pada senang apa segala macem, ada air karena kan gue genting banget, kita kehabisan logistik, kita kehausan. Nah setelah itu udah dah, saya stopin mereka semua, tunggu dulu deh, ya kan. Ingat nggak tadi kata Kuncen yang sebelum kita naik di Gunung Putri, kalau kita turun Gunung Putri itu nggak ada mata air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera bagi sahabat-sahabat Mijapu semua. Alhamdulillah, semoga sahabat-sahabat Mijapu semua senantiasa sehat walafiat, bahagia, panjang umur, dan dilancarkan segala aktivitasnya. Seperti biasa, kami dari Jejapu akan mengetengahkan kisah-kisah mistis, misteri, horor yang berada di luar jangkauan nalar kita namun nyata adanya. Dan pada kesempatan kali ini kita telah bersama salah seorang narasumber yang akan mengetengahkan atau menceritakan kepada kita semua kisah salah satu cerita mistis atau misteri yang dialami oleh beliau. Assalamualaikum Bang Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah bersama Bang Chandra yang mana beliau akan memaparkan salah satu pengalaman misterius atau kisah mistis atau cerita horor yang pernah beliau alami. Ya Bang, gimana Bang itu Bang ceritanya Bang? Jadi cerita itu diawalin dari sekitar kurang lebih tahun 2015 kalau nggak salah ya, 2015-16 lah. 7 tahun lalu lah, sekitar 7 ya, tahun lalu. Sekitar segitu. Itu saya lagi ada reuni sama teman-teman SMP. Nah setelah reuni itu kita memutuskan untuk berjumpa lagi untuk mendaki gunung. Itu ya kan, kita semua ini nggak ada yang punya pengalaman pendaki ya kan, karena kita pengen kata orang mah kalau ngedaki itu sifat-sifat orang itu kelihatan ya kan, karena nggak ada yang bisa nolong selain teman-teman kita. Akhirnya kita memutuskan buat naik gunung. Karena ini awal, kita mutusin buat naik Gunung Gede, Pangrango yang ada di Bogor gitu. Nah jadilah udah kita jadi sebelum naik gunung seperti biasa, mungkin sama kayak teman-teman biasa lah, sebelum pendakian kita ditemuin sama apa bahasanya, kuncen mungkin ya, kuncen sana ya kan. Kita ditemuin, kita dikasih arahan ya kan, dan arahan yang nggak tahu kenapa itu kita diarahin satu arahan yang mungkin menurut saya bingung ya kan, tapi nggak tahu teman-teman saya disadarin atau enggak. Arahan dari beliau banyak ya kan, nggak boleh buang sampah sembarangan, nggak boleh apa sih kalau kita nggak sopan itu disebutnya kayak pokoknya begitulah, sembrono ya kan, kayak gitu. Nah ada satu arahan yang dibilang begini, ntar mau naik dari mana, turun dari mana kan. Saya mau naik dari Cibodas turun Gunung Putri ya kan, biar nggak naik Cibodas turun Cibodas. Oh ya udah. Terus beliau bilang kayak gini, nanti di Gunung Putri itu nggak ada mata air. Udah cuma kayak gitu doang. Oh oke. Saya pikir arahan itu mungkin cuma sekedar kita untuk siap logistik karena nggak ada mata air di sana. Akhirnya kita ngedaki dari selama di Cibodas itu aman, kita sampai puncak. Saya nggak ketemu kejadian apa-apa segala macam. Itu mulai mendaki jam berapa itu? Itu kita mulai mendaki kurang lebih jam 8 malam.
Ya, dimulai pendakian habis Isya lah jam 8 ya. Iya, jam 8 malam. Karena memang kita sampai sana juga sore. Kita biasa nyiapin diri, makan atau segala macam, baru jam 8 malam kita mulai naik. Nah, sampai puncak itu sekitar siang lah. Siang kita sampai puncak. Berarti dari malam itu jalan terus tuh? Ya paling ada istirahatnya, kita istirahat sebentar karena liburan kita cuma 3 hari, jadinya agak ngejar juga gimana caranya biar kesabak semua dari Cibodas ke Gunung Putri gitu. Nah setelah itu sampai di puncak itu kita nggak ada masalah, nggak ada apa, cuma paling juga cek segala macam doang. Nah di satu ketika dari teman kita udah mulai banyak keanehan. Contohnya yang kita lihat fisiknya kuat banget, itu dia malah kayak orang ngedrop, ngablu juga ngomongnya agak-agak apa itu? agak nyasar gitu, agak gimana ya, kayak nggak nyambung ya kan. Kita ajak ngomong kayak misalkan lu capek, ya lumayan lah kata dia begitu, capek ya udah lu duluan aja, gue pengen tinggal di sini. Wah tuh bulu saya merinding. Wah kata saya langsung berpikir lu ngapain ya kan dalam hati, cuman ya udahlah karena bulu saya merinding banget ini. Karena itu ketika percakapan semacam itu posisi masih di atas puncak atau sudah turun? Udah turun, mulai turun, tapi nggak turun banget. Dia dari puncak baru turun sedikit lah. Jam berapa itu mulai turun? Itu jam mulai turun sekitar malam juga kita turun, ya kan. Jadi turun malam, dan ketika naik turun itu bertemu pendaki lain. Kalau di Cibodas itu kita naik dari Cibodas banyak kita ketemu pendaki. Nah begitu turun itu sepi banget pendaki karena mungkin kita turun malam. Jadinya berapa orang waktu itu? Waktu itu kurang lebih 8 orang. Oke, 8 orang. Gitu. Nah, itu pas saya mulai aneh tuh dari hal kayak gitu. Gue mau tinggal di sini lah, kayak gitu. Lah, kata saya gitu. Ya udah kayak gitu saya bilang teman-teman, udah temenin dulu. Ya kan, biarin kita jangan terusin dulu. Ya kan. Ya udah pas gitu agak juga yang keselnya saya tahu ya kan, teman-teman yang kesel itu karena kegelisahan hati. Gelisahnya mah karena malam posisi nggak ada ketemu pendaki lain ya kan, ya udah gelisah lah karena takut apa segala macam, jadinya mungkin dia gelisah ya kan. Saya bilang ya udah biarin, kalau dia mau di sini mah di sini apa segala macam. Saya bilang ingat nggak tadi kata yang kuncen di sini, kita naik satu tim, satu turun semua, satu berhenti semua, ya kan, kayak gitu, ya kan. Jangan sampai ada kelas kayak gini. Dan yang dibilang orang-orang itu ternyata benar, naik gunung itu semua sifat kelihatan, ya kan. Nah, udah kayak gitu, kita lanjut turun lagi tuh. Yang lebih kritisnya lagi, udah suasana campur aduk semua. Bikin suasana makin kritis karena kita tuh kehabisan logistik semua logistik kita, karena kan itu pengalaman pertama kita mendaki ya kan. Kita semua kehabisan logistik, sampai air sekalipun gak ada. Dan bener yang dibilang si kuncennya itu, kata dia nggak ada mata air. Kalau di Cibodas kita masih bisa nyerok air kan untuk nyambung lah. Nah ternyata udah semuanya kehausan, udah semuanya kelaparan, kita udah semua kehabisan logistik. Nah di satu ketika itu saya cuma nyimpen wedang jahe satu di kantong saya. Saya pikir ini buat cadangan saya lah kan, buat ngangetin badan apa segala macam. Di pertengahan jalan kita ketemu satu pasang cewek cowok, ya kan. Kita ketemu sepasang pendaki cowok, juga. Pendaki juga mungkin, ya kan. Itu nggak tahu pendaki apa bukan, cuman ya mudah-mudahan sih pendaki, mudah-mudahan pendaki. Saya merinding lagi, saya bilang kenapa? Ya kan, ini cewek saya kedinginan, kalau disebut di gunung tuh hipo, ya kan, hipotermia. Iya, ini hipo, ya kan. Saya belak-belakan aja, kalau mau mah telanjangin,
telanjangin, kasih kurban yang baru, karena yang bikin dia dingin itu bajunya yang basah. Karena kan di gunung lembab gitu, udah gitu hujan terus, ganti yang ini yang bikin dia kedinginan itu lembab basah. Udah nggak apa-apa, kondisinya baik-baik aja. Setelah kita turun, karena suasana di gunung dan malam juga, di hati saya itu ada ngeganjel begini, itu orang bukan ya? Enggak, jadi ketika berpapasan itu dia kan berarti sudah dari depan nih. Iya, sudah berada di depan. Kan mau turun ya, berpapasan. Posisinya dia berarti lagi duduk, lagi istirahat. Iya, lagi istirahat, betul. Bentuknya seperti apa? Iya, kayak orang biasa, cuman pakai carrier gitu. Kalau carrier nggak kelihatan, nggak ada carrier, orang biasa berdua doang. Makanya saya tanya temennya mana, katanya udah turun duluan, nggak kan? Jadi dia tidak tampak seperti pendaki gunung dong. Yang cuman, minimal kan kalau pendaki gunung kan bawa carrier. Iya, bawa carrier, cuman itu doang yang nggak, sisanya tampak seperti pendaki. Dari jaketnya, dari ini, cuman nggak bawa carrier. Terus? Nggak ada carrier itu. Ya kan saya tanya teman-temannya kemana? Di bawah. Udah duluan, ya kan? Nah, saya langsung peka ke omongan dia yang ya udah nggak apa-apa, tinggal aja duluan. Oh, mungkin ini maunya dia kali, ya kan? Kita kan namanya sesama pendaki begitu, ya kita temenin dulu harusnya. Cuma dia minta kayak gitu, oh ya udah. Nah, pas nggak lama lagi jalan, sekitar 5 menit lah, nggak lama, 5 menit jalan, saya terbesit pikiran, itu tadi orang bukan ya? Kadang kan kita ada pikiran-pikiran aneh ya, orang bukan ya? Nah, sambil nunggu teman saya ada yang karena kan ada yang ngedaki itu, ada yang di depan, ada yang di belakang. Nah, yang di belakang ada saya jeda berarti. Iya. Nah, saya itu yang di belakang itu nemenin temen istirahat dulu, Chan. Ya udah. Kan akhirnya istirahat dulu. Nah, selama nunggu dia istirahat, saya agak naik lagi ke atas. Kebenaran ke tempat dia berhenti itu sama saya yang berhenti teman saya istirahat itu nggak terlalu jauh dan kelihatan. Itu nggak ada orangnya. Ya. Jadi kan? Dua pendaki cewek dan cowok yang ditemui ketika turun itu, kan berarti kan posisinya kan Bang Chandra di depan, ada teman di belakang. Kan ketemu Bang Chandra dulu nih. Iya. Oke, berarti kan posisinya tuh pendaki cewek cowok tuh ada di tengah dong jadinya kan? Iya. Ya kan? Gitu. Nah, pas ketemu orang itu langsunglah kita semua kumpul bareng sama dia. Nah, pas dia bilang ya udah nggak apa-apa, jalan duluan, teman saya yang depan, gantian saya yang belakang. Pas teman saya istirahat, saya agak ada pikiran aneh kayak tadi. Akhirnya saya ke atas coba ngeliat, kok nggak ada. Saya pikir udah naik lagi kali, kalau turun kan pasti ketemu. Ya kan? Cuman pas setelah lama jalan lagi saya mikir, lagi kecapean kok naik. Ya kan? Bukannya turun. Iya. Kalau seandainya turun ketemu, ya kan? Wallahu alam itu apa. Ya kan? Cuman ya positif aja itu pendaki, mungkin apa dia naik. Kemudian? Nah, terus pas udah sampai kan itu lagi posisi genting-gentingnya apa udah pada kehausan, kecapean semua. Di sebelah kanan dari pendakian itu, dari pas turun kita itu ada sumur. Semua teman-teman saya teriak, alhamdulillah, ya kan. Sumur seperti apa? Sumur kayak sumur tua. Sumur kerekan gitu. Iya, ya kan. Cuman model kereknya nggak ada, udah. Cuman ada sumur begitunya aja. Nah, pas itu langsung karena udah nggak ada pikiran apa-apa lah, udah pada senang apa segala macem, ada air karena kan genting banget, kita kehabisan logistik, kita kehausan. Nah, setelah itu udah dah, saya stopin mereka semua, tunggu dulu deh, ya kan. Ingat nggak tadi kata Kuncen yang sebelum kita naik di Gunung Putri, kalau kita turun Gunung Putri itu nggak ada mata air. Saya bilang gitu, langsung semua pada diem. Ya udahlah, permisi aja. Akhirnya kita lewatin di situ yang paling semuanya, artinya semua sadar, ya kan? Semua sadar di situ, semua ngelihat. Semua melihat ada sumur di tapi situ. Tidak ada yang menghampiri sumur itu. Iya, awalnya sebelum saya ingetin mereka pada seneng. Kenapa tidak mau mencoba menghampiri sumur itu? Karena gini, ya kan, kita pertama untuk ngedaki, mungkin kalau udah sering ngedaki apa segala macam, ketika ada sesuatu terjadi tentang hal mistis, mungkin mereka tahu ngatasinnya, mereka bisa ngadepinnya, ya kan. Nah, dari saya nggak mau menghampiri, saya bilang kita mah baru, udahlah jangan coba-coba, saya bilang gitu, ya kan.
Akhirnya setelah begitu kita lewat lagi. Setelah kita lewat, ya kan, itu lagi-lagi saya begitu lagi. Sumurnya ada di bangunan atau begitu aja? Begitu aja, tapi ada bangunan sedikit kan, sumur itu pasti ada bangunannya segini lah, kurang lebih ini. Iya, dari maksudnya tanahnya. apakah ada di atasnya sumur itu di bawah sebuah gubuk atau? Oh enggak. Jadi begitu aja. Iya, cuman agak kayak ketutupan alang-alang gitu. Gitu ya kan. Entah saya nggak karena malam ya nggak ngelihat juga, nggak menghampiri juga itu ada air atau enggak. Ya udahlah kita lewat. Lagi-lagi saya lagi yang berpikiran, benar nggak itu sumur ya? Ya kan? Karena apa yang dikatakan sama Kuncen itu kan nggak ada mata air, ya kan? Entah itu emang ada sumur tapi kering, ya kan? Akhirnya saya juga coba buat melengos lagi, ya kan? Melengos lagi, ngelihat ke atas. Karena sumur itu nggak ada. Sumur yang tadi dilihat bareng-bareng nggak ada. Ternyata nggak ada. Yang ngelihat ngelengos ke atas lagi berapa? Itu nggak banyak. Itu cuma saya doang malah. Nggak ada. Iya. Terus bilang sama teman-teman? Enggak dong. Kalau bilang bisa pecah, ya kan. Takutnya konsentrasinya buyar apa. Karena di kejadian awal tadi yang itu saya doang yang lihat juga. Akhirnya di kejadian kedua ini saya juga pengen ngelakuin hal yang sama. Mastiin. Coba akhirnya saya ngelihat. Mastiin nengok ke atas, sumur itu nggak ada. Ya udah, istighfar aja lah. Akhirnya kita turun lagi. Di situ banyak lagi kejadian-kejadian yang sikap-sikap teman-teman yang aneh, khususnya yang satu ini, yang tadi aneh di awal. Dia pas itu minta istirahat lagi. Dia bilang begini, ya kan? Yang kedua kalinya dia bilang, Chan, temenin gue dulu yuk. Ya udah, gue temenin. Udah lu pada jalan duluan aja, jalan pelan-pelan. Ya kan, saya berdua nemenin temen nih. Badannya gede, kang, koker. Ya kan, makanya nggak nyangka juga saya kalau dia sampai fisiknya nggak kuat gitu. Akhirnya pas minta temenin, ngomong pelan ke saya begini sambil nyender, ya kan, karena ada keril nyender begitu. Dia bilang begini, kok nyaman banget ya di sini. Wah, saya nyaman gimana? Saya bilang gitu. Sebenarnya udah takut juga saya. Nah kan, cuman ya mau gimana lagi? Nyaman gimana? Ya rasanya kayak udah nyaman aja, ya kan. Diulang lagi kata-kata yang di awal. Pengen di sini aja, kayak gitu. Nah dari situ karena yang tahu dia saya doang, itu saya ngegencet dia terus. Dia gimana pun, ayo udah kita turun pelan-pelan, apa segala macam. Ya udah, ayo kita jalan lagi apa. Itu benar ternyata kata orang, kalau kita mendaki gunung itu semua sifat orang kelihatan. Ya kan, mau yang banyak duit nggak berlaku di situ. Ya kan, mau yang punya banyak makanan kelihatan, yang ngepel makanannya kelihatan semua. Benar emang kalau ngelihat dari mau ngelihat sifat orang itu ya kita naik gunung. Lu punya duit, lu punya apa, lu punya segalanya itu nggak berlaku. Jadi ketika dia bilang mau tinggal di situ aja, posisi masih malam. Posisi masih malam itu. Kemudian melanjutkan turun, diajak turun. Mau diajak turun, ya kan. Dan kebetulan pas turun juga ternyata teman-teman nungguin karena mungkin saya lama juga kali sama dia berdua. Jadi teman-teman ikut nungguin. Kemudian masih menemukan kejadian yang lain. Setelah itu ya udah kejadian turun. Paling juga cuman hal-hal biasa aja sih, hal-hal biasa kayak kita lagi lagi perjalanan turun di semak-semak bunyi keras-keras. Mungkin binatang. Namanya di hutan itu mungkin binatang. Baik, sahabat-sahabat Dejavu semua, barangkali alam luas ya, semacam hutan, gunung yang katakanlah belum tanda kutip dijangkau oleh tangan-tangan manusia, itu menjadi tempat tinggal yang sangat nyaman bagi makhluk lain selain kita, dan bukan hanya mitos ya atau legenda dan lain sebagainya, terutama kisah-kisah mistis yang dialami oleh teman-teman para pendaki gunung. Hanya saja yang perlu digarisbawahi adalah niat kita ketika mendaki, selain mengagumi penciptaan keagungan Gusti Allah, jadi itu bisa memperkaya rasa
Dan juga kalau tadi dikatakan barangkali sifat-sifat manusiawinya keluar ketika di gunung, ya itu mungkin bagian daripada pembelajaran dalam mendaki, pembelajaran hidup. Tapi bahwa niat untuk mendaki yang jelas untuk mengagumi keagungan ciptaan Tuhan tanpa dan mengesampingkan hal-hal yang bersifat mistis dan lain sebagainya pun ditemui, ya itu bagian dari perjalanan karena kita senantiasa berserah kepada Gusti Allah. Baik Bang Chandra, terima kasih banyak Ya. Sudah Sip. Pesan berbagi. saya buat teman-teman yang nonton cuma satu, ya kan? Jangan pernah nantangin alam. Karena kalau kita nantangin alam, alam akan melawan. Tapi kita cintai alam, maka alam akan memberi kasih kepada kita. Ya. Memberi kasih seperti apa? Seperti kita bisa menikmati, mengagumi ciptaan Tuhan yang tadi Kang Ajat bilang. Sekian. Baik, terima kasih, closing statement yang sangat bagus sekali. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan tayangan Jejavu, dan kita akan berjumpa di kesempatan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.